Novel sastra yang ke-337. Cerita fiksi Beladiri Pagoda Emas Pancer. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Alam rahasia Longsu. Kurang dari beberapa saat setelah Xiao Nunu memasuki Longsu, Sun Yifu, yang menduduki peringkat ke-9 dalam daftar dewa, juga masuk. Meskipun Sun Yifu sengaja menyembunyikan nafasnya, Xiao Nunu tetap menyadarinya. Namun, Xiao Nunu tidak mengungkap pihak lainnya. Lagi pula, kita masih belum tahu apa tujuan Sun Yifu. Saya tidak tahu berapa banyak informasi penting tentang alam rahasia Longsu yang disembunyikan pihak lain. Saat Xiao Nunu berjaga, dia tidak memperingatkan musuh. Wilayah alam rahasia Longsu sangat luas. Xiao Nunu berkeliaran di dalam hampir seharian, tetapi masih merasa seperti berada di area luar. Pulau di bawahnya diselimuti lapisan kabut abu-abu, dan kekosongan pun tertutupi oleh kabut, menampakkan kesan aneh di mana-mana. Hah! Pada saat ini, mata Xiao Nunu menegang. Sebuah patung batu naga yang besar muncul di depan mataku. Patung batu itu tingginya sekitar 100 meter dan merupakan seekor naga raksasa yang melayang di atas pulau. Karena kabut, ia tampak seperti naga sungguhan dan cukup menakutkan. Xiao Nunu bergerak dan terbang menuju patung naga batu raksasa. Swiss. Berdiri di udara, di depan patung naga batu raksasa, perbedaan bentuk mereka terlihat jelas. Patung batu ini mengandung kekuatan spiritual, kata Xiao Nunu. Kemudian, Xiao Nunu mendekati patung batu itu dan meletakkan tangannya di kepala patung naga raksasa itu. Bas! Detik berikutnya, cahaya rune perak menyala di atas kepala patung naga raksasa itu. Kemudian, sinar kekuatan murni dan spiritual menembus badan Xiao Nunu. Mata Xiao Nunu berbinar, itu aura naga sejati. Xiao Nunu sudah pernah bersentuhan dengan aura naga sejati saat dia berada di medan pertempuran peringkat bumi sebelumnya. Pada saat itu, setiap kontestan di medan perang 10.000 kaisar memiliki token giok bayangan naga di tangannya. Token giok berisi sinar energi naga sejati. Selama Anda mengalahkan lawan dan merebut token giok dari musuh, Anda dapat memperoleh energi naga. Kemudian, Xiao Nunu menyerap energi naga sejati dari banyak orang dan langsung menerobos dari kesempurnaan alam kaisar abadi ke tahap awal alam kaisar. Energi naga sejati yang terkandung dalam patung batu ini bahkan lebih kuat, kata Xiao Nunu. Di pagoda emas pancer, suara Ratu Iblis malam gelap terdengar, kamu dapat mengumpulkan lebih banyak energi naga sejati, yang akan membantu memadatkan badan roh naga sejati. Ya, Xiao Nunu mengangguk, dan dia segera melesat dan mendarat di punggung patung naga batu raksasa. Kemudian dia duduk di tempat dan mulai menyerap energi naga sejati yang terkandung dalam patung batu itu. Meskipun kita masih belum tahu apakah kita bisa memasuki bagian terdalam dari alam rahasia reruntuhan naga, dan kita masih belum tahu apakah kita akan memiliki kesempatan untuk menemukan kerangka naga asli kuno, tetap saja perlu untuk melakukan persiapan terlebih dahulu. Lagi pula, Sun Yifu, yang menduduki peringkat ke-9 dalam daftar dewa, juga berada di pinggiran Longsu. Setelah dia benar-benar siap, Xiao Nunu akan memulai dengan Sun Yifu. Bas! Patung naga batu raksasa itu bersinar dengan cahaya lembut, dan ribuan helai energi naga sejati muncul dan berkumpul menuju badan Xiao Nunu. Prosesnya tidak berlangsung lama. Hanya dalam beberapa saat, Xiao Nunu menyerap semua energi naga sejati yang terkandung dalam patung batu ke dalam badannya. Kemudian, patung naga batu raksasa di bawahnya segera menjadi redup. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual Xiao Nunu menjadi jauh lebih kuat. Akan tetapi, tidak ada perubahan pada tingkat wilayah. Tentu saja, ini normal. Jika berada di alam kaisar abadi, ki naga sejati yang begitu besar pasti mampu menerobos alam kecil. Tetapi Xiao Nunu sekarang telah mencapai alam kaisar, dan kekuatan spiritual yang dibutuhkan untuk terobosan begitu besar sehingga secara alami tidak dapat digeneralisasi. Adapun kaisar agung yang ingin menerobos suatu wilayah, itu bahkan lebih sulit. Tanpa tinggal lebih lama lagi, Xiao Nunu segera pergi ke tempat berikutnya. Beberapa saat kemudian, Xiao Nunu menemukan patung batu naga raksasa di pulau lain. Patung naga batu raksasa ini bahkan lebih besar. Ukurannya sekitar 2 kali lipat ukuran sebelumnya. Namun bentuknya berbeda. Patung batu ini tergeletak di tanah seperti seekor naga yang sedang terbobo.
Xiao Nunu kembali terjatuh di punggung orang itu. Dan seperti sebelumnya, serap energi naga sejati yang terkandung dalam patung batu. Bas! Cahaya perak yang indah menyelimuti seluruh punggung naga, dan aura naga yang sebenarnya, yang lebih kuat dari sebelumnya, menembus ke dalam badan Xiao Nunu. Pada saat ini, sebuah manik kecil dan indah terbang keluar dari badan patung naga batu raksasa. Apa ini? Xiao Nunu menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Sambil menyerap energi naga sejati, dia membuka telapak tangan kirinya dan mengambil manik itu ke telapak tangannya. Manik-manik itu seukuran buah lengkeng dan bersinar dengan cahaya keperakan. Tak hanya bagian dalamnya yang mengandung aura naga sejati yang amat kaya, tetapi juga ada seberkas kilauan emas kemerahan yang mengalir. Mutiara Darah Naga. Ratu Iblis Malam Kegelapan menjelaskan, itu adalah mutiara spiritual yang terbentuk dari energi dan darah naga asli. Mata Xiao Nunu berbinar. Manik-manik darah naga. Ketika saya mendengar namanya, kedengarannya bukan hal yang sederhana. Benda ini cukup langka. Benda ini tidak hanya mengandung sejumlah besar energi naga sejati, tetapi juga kekuatan naga. Jika kamu dapat menyerapnya, ada kemungkinan kamu dapat memperoleh kekuatan naga sejati di dalamnya. Kamu dapat mengumpulkan lebih banyak dan menyimpannya untuk cadangan. Ratu Malam Gelap melanjutkan. Tidakkah kau perlu memperbaikinya sekarang? Tanya Xiao Nunu. Ratu Iblis Malam Gelap menjawab, memperbaiki mutiara darah naga relatif sulit, dan akan memakan banyak waktu. Kamu juga perlu menemukan cara untuk mencapai kedalaman alam rahasia reruntuhan naga, jadi jangan buang waktumu di sini untuk sementara waktu. Xiao Nunu mengangguk, aku mengerti. Kemudian, Xiao Nunu menemukan dua mutiara darah naga lagi dari patung naga batu raksasa di bawahnya. Termasuk yang tadi, totalnya ada 3. Hah! Xiao Nunu perlahan berdiri dan bersiap untuk pergi ke tempat berikutnya. Namun, pada saat ini, suara ledakan keras tiba-tiba meledak di belakang Xiao Nunu. Saya melihat sinar keemasan cahaya peri yang mendominasi bermekaran dan membentuk perisai cahaya yang cantik. Mata Xiao Nunu tiba-tiba berubah dingin. Dia melirik ke belakangnya dan melihat anak panah tajam ditepis oleh cahaya abadi tiran. Apakah kamu di sini? Xiao Nunu mengerutkan kening. Untungnya, saya sudah siap. Sejak awal, cahaya abadi dominan dihidupkan. Begitu merasakan hancur mendekat, Tyrant Immortal Light akan mengambil inisiatif untuk melancarkan pertahanan. Harus kukatakan bahwa cahaya abadi badan tiran memang kuat. Xiao Nunu bahkan tidak merasakan serangan tadi. Kalau saja dia tidak berevolusi menjadi badan abadi tertinggi, kemungkinan besar dia sudah terkena serangan itu sekarang. Sebelum Xiao Nunu dapat menemukan penyerangnya, anak panah senjata tersembunyi lainnya terbang mendekat, dan kali ini menyerang Xiao Nunu tepat di depannya. Swoosh! Anak panah itu melesat bagai aliran cahaya dan langsung tiba di depan Xiao Nunu. Dengan suara bang, cahaya abadi tiran diaktifkan kembali, dan cahaya keemasan yang cemerlang menghantam anak panah itu lagi. Di mana orang-orangnya? Xiao Nunu melihat sekelilingnya, namun anehnya, dia tidak melihat jejak pihak lain di seluruh pulau. Aku bahkan tidak bisa merasakan nafasnya. Sungguh teknik penyembunyian yang hebat. Bahkan tidak ada napas, kata Xiao Nunu dalam hati. Kejadian itu terjadi dalam sekejap. Beberapa anak panah terbang dari langit di atas kepala Xiao Nunu. Xiao Nunu bergerak dan langsung menghilang dari tempat itu dengan bantuan teleportasi. Duar, duar, duar. Beberapa anak panah jatuh ke patung naga batu raksasa di bawah, dan patung naga batu raksasa itu tiba-tiba pecah di tengah. Meskipun anak panah itu kecil, kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak boleh diremehkan. Jelas bahwa kultivasi orang ini jauh lebih kuat daripada Shen Huan, yang menduduki peringkat ke-10 dalam daftar dewa. Xiao Nunu sedikit mengernyit. Apakah itu Sun Yifu? Atau orang lain? Sun Yifu? Atau orang lain? Xiao Nunu bingung. Sebelum Xiao Nunu sempat berpikir lebih jauh, beberapa serangan lagi datang. Beberapa anak panah berterbangan dari bawah dengan kecepatan yang amat cepat dan senyap. Bahkan tidak terdengar suara kentut. Cahaya dingin melintas di mata Xiao Nunu, dan beberapa sinar cahaya pembunuh keluar dari antara alisnya. Bang, bang, bang. Cahaya pembunuh itu bertabrakan dengan anak panah itu, dan seketika gelombang dahsyat meledak di kehampaan.
Sebelum Xiao Nunu dapat menemukan posisi lawan, serangan lain diam-diam datang dari belakang Xiao Nunu. Duar. Tombak terbang tajam yang membawa kekuatan besar menghantam cahaya peri yang mendominasi yang meledak di belakang Xiao Nunu. Tombak terbang itu menghantam cahaya peri yang mendominasi, seperti tabrakan tombak terkuat dan perisai terkuat. Namun pada akhirnya, pertahanan Xiao Nunu lebih unggul. Tombak terbang itu gagal menembus pertahanan Xiao Nunu. Xiao Nunu hanya berbalik dan melambaikan tangannya, menyingkirkan tombak terbang itu. Kemudian, Xiao Nunu bergerak dan menghilang dari posisi semula. Matanya sedikit menyipit, di mana orang ini bersembunyi. Dia benar-benar tidak bisa merasakan sedikit pun jejak kehadirannya. Benar-benar seperti hantu. Dia memiliki senjata ajaib yang dapat menyembunyikan auranya. Kata Dewa Pedang Ekor 9. Dewa Pemabok yang memikat bertanya, apakah kau butuh bantuan kami untuk merasakan lokasinya? Xiao Nunu menjawab, tidak, aku bisa membuatnya muncul. Setelah itu, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan dia berteriak dengan suara yang dalam, badan roh pancer. Swiss, 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 Swiss. Dalam sekejap, 5 badan roh pancer tersebar dari badan Xiao Nunu. Kelima badan spiritual pancer terbang ke tepi pulau dengan kecepatan tercepat. Kemudian, cahaya abadi yang kuat dan mendominasi meledak dari badan setiap badan spiritual pancer. Duar, 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 duar. Segera setelah itu, 5 sinar cahaya abadi yang mendominasi menyebar ke kedua sisi dan langit seperti jaring emas. Bersama, teriak kelima roh pancer serempak. Bas. 5 cahaya abadi yang mendominasi berkumpul bersama dan membentuk perisai cahaya emas besar. Perisai cahaya keemasan menyegel langit dan bumi, seperti penghalang sangkar besar, menghalangi seluruh pulau. Xiao Nunu berkata dengan tenang, kau tidak bisa kabur sekarang. Tepat saat dia selesai berbicara, beberapa serangan datang berturut-turut. Xiao Nunu menghindarinya dengan mudah atau memblokirnya dengan pertahanan cahaya abadi badan tiran. Senyum sinis muncul di wajah Xiao Nunu, apakah kamu gelisah? Irama serangan mulai meningkat, tapi tunggu, kamu akan lebih gelisah. Cahaya keemasan melintas di mata Xiao Nunu. Setelah itu, kelima badan spiritual pancer mengerahkan kekuatan mereka pada saat yang sama, dan cahaya peri yang mendominasi yang menghalangi pulau itu mulai mengecilkan jangkauannya. Perisai cahaya keemasan menyusut ke segala arah, dengan cepat memadatkan area cakupan internal. Dengan cara ini, jangkauan aktivitas musuh yang bersembunyi dalam kegelapan akan semakin mengecil. Terlebih lagi, begitu lawan menyentuh penghalang yang dipadatkan oleh cahaya abadi yang mendominasi, dia akan segera ditemukan oleh Xiao Nunu. Sekarang pihak lain telah menjadi kura-kura dalam toples. Hanya masalah waktu sebelum Xiao Nunu menemukannya. Bas. Penghalang yang dibentuk oleh cahaya peri yang mendominasi maju ke arah pusat dari segala arah. Ruang angkasa menyusut dengan cepat. Lawan memang sedikit cemas, dan kecepatan serangannya terhadap Xiao Nunu terus meningkat. Sejujurnya, jika Xiao Nunu tidak dipromosikan ke badan abadi tertinggi, dia akan dibunuh secara diam-diam oleh pihak lain. Namun sekarang kekuatan fisik Xiao Nunu telah meningkat pesat, dan dengan perlindungan cahaya peri yang mendominasi, tidak akan ada masalah besar bahkan jika ia harus menahan serangan terus-menerus dari lawan. Perisai cahaya keemasan itu makin mengecil. Seperti balon yang semakin mengecil, tekanan yang diberikannya kepada lawan juga semakin besar. Bang! Pada saat ini, lawan akhirnya mulai menyerang perisai cahaya keemasan. Dia tidak terus menargetkan Xiao Nunu. Namun, perisai cahaya keemasan ini juga terbuat dari cahaya abadi badan tiran dan tidak mudah robek. Bang! 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 Satu demi satu kekuatan dahsyat menghantam perisai cahaya keemasan itu, dan energi kekacauan terus meledak keluar. Melihat perisai cahaya keemasan yang telah menyusut hingga diameternya kurang dari 100 meter, Xiao Nunu menunjukkan seringai di wajahnya. Hampir sampai, kata Xiao Nunu. Kemudian, sejumlah besar cahaya peri yang mendominasi muncul dari badan Xiao Nunu, dan ribuan helai cahaya peri berkumpul menuju lengan kanannya. Dalam sekejap, seluruh lengan Xiao Nunu diselimuti cahaya, bagaikan naga emas yang maniak. Seketika, Xiao Nunu melayangkan pukulan kuat dan langsung mengenai tanah di bawahnya. Duar. Gunung-gunung riyuntuh dan bumi retak,
lalu cahaya peri pun meledak. Kekuatan penghancur yang amat dahsyat meletus dan tidak dapat dibendung, melampiaskannya ke segala arah. Cahaya abadi yang sangat indah dan mendominasi itu merobek seluruh pulau, lalu menyebar di antara langit dan bumi. Dalam sekejap mata, cahaya itu memenuhi seluruh perisai cahaya kemasan. Dan bagian dalam perisai cahaya itu secara mengejutkan dipenuhi dengan kekuatan tinju Xiao Nunu. Tak ada sudut yang tertinggal. Ketika kekuatan mengerikan ini mencapai puncaknya, terdengar suara ledakan yang keras, dan perisai cahaya kemasan yang diciptakan oleh 5 badan spiritual pancar langsung meledak, bersama dengan miliaran keping puing yang berterbangan keluar, dan sesosok yang panik muncul. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Pihak lain menatap Xiao Nunu dengan kaget. Ada bekas darah di sudut mulutnya. Kamu jelas berada di puncak alam kaisar, bagaimana kekuatanmu bisa begitu kuat? Itu bukan Sun Yifu. Xiao Nunu memandang orang yang datang, dan orang itu adalah wajah yang tidak dikenalnya. Pihak lainnya haruslah seorang kaisar agung setengah langkah dalam kultivasinya, dan haruslah seseorang yang berada di peringkat ke-8, ke-7, atau ke-6 dalam daftar dewa. Kau bersembunyi dengan baik, tapi sayangnya aku tetap menangkapmu, kata Xiao Nunu dengan nada sarkasme. Ada kilatan cahaya dingin di mata orang itu, tetapi dia berbalik dan pergi. Xiao Nunu berkata dengan enteng, sudah terlambat untuk berpikir untuk kabur sekarang. Berdengung. Saat kata-kata itu terucap, kekuatan pembunuh muncul di antara kedua alis Xiao Nunu. Kemudian, sebuah teratai sihir hitam aneh muncul di belakangnya. Formasi pembunuh debu merah. Buka formasi. Ledakan. Tiba-tiba, badai merah darah menyelimuti langit, dan formasi pembunuh yang dipenuhi aura penghancur menghalangi langit. Pupil mata lelaki aneh itu sedikit mengecil, formasi teratai iblis pembunuh. Aku tahu siapa dirimu. Tak lama kemudian, bila-bila sintian berwarna merah tua menutupi langit, dan bila-bila cahaya yang cemerlang itu melesat ke arah lelaki aneh itu. Yang terakhir sekali lagi menggunakan teknik tembus pandang. Swiss. Sosok dan napasnya menghilang begitu saja. Namun, wajah Xiao Nunu penuh dengan penghinaan. Gerakan yang sama hanya bisa digunakan satu kali. Swiss, Swiss, Swiss. Kekuatan Red Dust Killing Array berpindah-pindah antara langit dan bumi, tidak hanya mengeluarkan serangkaian darah, tetapi juga memotiong salah satu lengan lawan. Ah! Lelaki aneh itu mula-mula menjerit, lalu muncul lagi. Bagaimana mungkin? Lelaki aneh itu terkejut. Baru saja Xiao Nunu melancarkan serangan menyeluruh, yang memaksanya keluar. Bagaimana Anda menemukannya sekarang? Ayo pergi. Tanpa berpikir lebih jauh, lelaki aneh itu menghilang lagi. Xiao Nunu tersenyum dingin, sudah kubilang, kau tidak akan bisa lolos. Seketika, Tai Sang Feng Hua tiba-tiba berada di tangannya, dan Xiao Nunu mengayunkan cahaya pedang dengan punggung tangannya. Dentang. Cahaya pedang berwarna tinta itu terbang ke lokasi lain. Dengan suara ledakan keras, energi pedang itu jelas mengenai sasaran. Saat energi pedang yang indah menyebar antara langit dan bumi, pria aneh itu tiba-tiba memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Dia menatap Xiao Nunu dengan ngeri, "Kamu, bagaimana kamu menemukanku? Bagaimana kau bisa menemukanku?" Lelaki aneh itu berusaha bangkit dari tanah dan menatap Xiao Nunu dengan ngeri. Xiao Nunu memegang Tai Sang Feng Hua di tangannya dan berjalan perlahan ke arah pihak lain. "Kamu bisa melihat badanmu. Di badanmu." Pria aneh itu tertegun. Dia menunduk dan ekspresinya tiba-tiba berubah. "Saya melihat ada beberapa helai cahaya peri keemasan dan mendominasi melilit badannya. Apakah ini tertinggal tadi?" Pria itu langsung mengerti. Baru saja Xiao Nunu melepaskan kekuatan tinju yang mengerikan, dan cahaya peri yang mendominasi memenuhi seluruh bagian dalam perisai cahaya keemasan. Meskipun lawan mampu menyembunyikan badan dan nafasnya, ia tetap terkena serangan menyeluruh Xiao Nunu. Pada saat itu, Xiao Nunu meninggalkan beberapa sinar cahaya peri yang mendominasi di badan lawan. Oleh karena itu, dalam 2 kali tidak terlihat berikutnya, Xiao Nunu mampu menemukan posisi lawan secara akurat. Melihat Xiao Nunu mendekat selangkah demi selangkah, pihak lainnya tidak dapat menahan rasa gugupnya. Cahaya dingin melintas di matanya, dan dia segera mengeluarkan senjata ajaib yang mirip dengan potiongan bambu. Akan tetapi,
dia tidak segera mengambil tindakan. Dia mendongak dan melirik ke arah Red Dust Killing Array yang ada di kehampaan, lalu menatap ke arah Supreme Feng Hua di tangan Xiao Nunu, lalu menatap lengannya yang terputus. Setelah ragu sejenak, lelaki aneh itu hanya bisa menghela napas dan menaruh kembali senjata ajaib itu ke tangannya. Segera, dia mengeluarkan sesuatu dan menyerahkannya kepada Xiao Nunu dengan satu tangan. "Saya serahkan Xiao Longling. Tuan, tolong ampuni nyawa saya." Jelas bahwa pria itu tidak yakin bisa mengalahkan Xiao Nunu. Lagi pula, dia gagal untuk berhasil dalam situasi tadi, apalagi sekarang. Melihat perintah naga kecil yang diserahkan pihak lain, mata Xiao Nunu menunjukkan sedikit fluktuasi. Dia mengangkat tangan kirinya, dan perintah naga kecil segera terbang keluar dari telapak tangan lainnya dan jatuh ke tangan Xiao Nunu. Pihak lain benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerahkan ordo naga kecil. Ini tidak terduga bagi Xiao Nunu. Aku punya beberapa pertanyaan kepadamu. Jika kamu menjawabnya dengan baik, aku bisa mengampuni nyawamu, kata Xiao Nunu. Pria itu mengangguk, "Ya, silakan bertanya." Xiao Nunu berkata, "Siapa kamu?" "Namaku Zheng Qian, peringkat ke-8 dalam daftar dewa, dan aku adalah murid paviliun tertinggi." "Mengapa kamu menyerangku?" Xiao Nunu bertanya lagi. Zheng Qian menjawab, "Tujuannya adalah merebut ordo naga kecil." Xiao Nunu tampak bingung, "Kamu memiliki ordo naga kecil di tanganmu, mengapa kamu ingin merebut milikku?" Pertanyaan Xiao Nunu membuat Zheng Qian tercengang. Jelas saja Xiao Nunu tidak mengetahui cukup banyak tentang beberapa informasi intelijen. "Apakah ini berhubungan dengan ordo naga sejati?" tanya Xiao Nunu. Dia tidak memberi Zheng Qian waktu untuk berpikir. Mata Xiao Nunu setajam obor, dan tatapannya seganas pedang Tai Sang Feng Hua. Zheng Qian segera menjawab, "Ya. Bicaralah. Aku perlu mengumpulkan ordo naga kecil dan menggabungkannya menjadi ordo naga sungguhan, sehingga aku bisa memasuki bagian terdalam dari alam rahasia reruntuhan naga," jawab Zheng Qian. Hati Xiao Nunu tergerak. Bisakah ordo naga kecil digabung menjadi ordo naga sejati? Benar saja, Sun Yifu menyembunyikan informasi yang paling penting. Dia hanya memberitahu Xiao Nunu bahwa dengan ordo naga sejati dia bisa pergi ke bagian terdalam dari alam rahasia reruntuhan naga, sedangkan ordo naga kecil hanya bisa berkeliaran di sekitar pinggiran reruntuhan naga. Ini juga menjelaskan mengapa Sun Yifu, yang jelas-jelas memiliki token naga kecil, ingin menipu Xiao Nunu agar memberikan token naga kecil itu. Bisakah beberapa ordo naga kecil digabungkan menjadi ordo naga sungguhan? Xiao Nunu bertanya lagi. 5. Jawab Zheng Qian. Berapa jumlah ordo naga kecil secara total? Juga ada 5. Hanya ada 5 ordo naga sejati, tetapi kelima ordo naga sejati itu berada di tangan 5 orang teratas dalam daftar dewa, kata Zheng Qian. Xiao Nunu menyipitkan matanya sedikit. Pada titik ini, Sun Yifu sebenarnya mengatakan kebenaran. 5 ordo naga sejati, 5 ordo naga kecil. Kuantitas bukan masalah. Siapa yang memiliki ordo naga kecil yang tersisa? Tanya Xiao Nunu. Zheng Qian bertanya balik, "Aku heran dari siapa dan di mana kau mendapatkan ordo naga kecil di tanganmu?" Shen Huan. Mendengar ini, ekspresi Zheng Qian sedikit berubah. Dia kemudian berkata, "Ordo naga kecil, 5 orang terakhir di daftar dewa masing-masing mendapat 1, dan 3 sisanya ada di tangan Kui Su, yang ke-7 di daftar dewa, Yu Heng, yang ke-6 di daftar dewa, dan Sun Yifu, yang ke-9 di daftar dewa. Apakah mereka semua ada di alam rahasia Longsu?" Xiao Nunu bertanya lagi. Zheng Qian menjawab, "Kui Suhe dan Yu Heng ada di sini. Sedangkan Sun Yifu, aku tidak yakin apakah dia ada di sini." Keberadaan orang ini aneh dan tidak dapat diprediksi. Dia bukan orang yang sederhana. Mendengar penilaian Zheng Qian terhadap Sun Yifu, mata Xiao Nunu berkilat terkejut. Jelas, meskipun peringkat Sun Yifu dalam daftar dewa relatif rendah, evaluasi Zheng Qian terhadapnya cukup tinggi. Seberapa banyak yang kau ketahui tentang Sun Yifu? Tidak banyak, tetapi orang ini adalah seorang kultivator biasa tanpa sekte atau aliran apapun, namun ia dapat menginjakan kaki di daftar dewa, yang cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Orang ini sangat tertutup. Sejujurnya, menurutku ia adalah orang yang paling sulit dihadapi di antara 5 orang terakhir di daftar dewa. Zheng Qian berkata tanpa berpikir.
Xiao Nunu memperhatikan ekspresi orang itu. Dilihat dari ekspresi Zheng Qian, dia sepertinya tidak berbohong. Selain Ordo Naga Sejati, apakah ada cara lain untuk memasuki kedalaman reruntuhan naga? Tidak. Zheng Qian berkata dengan tegas, hanya Ordo Naga Sejati yang dapat mengaktifkan formasi, dan hanya dengan bantuan formasi itu Anda dapat memasuki bagian dalam reruntuhan naga. Awalnya, saya juga berpikir untuk mencari cara lain untuk memasuki bagian terdalam dari alam rahasia, tetapi tidak berhasil. Xiao Nunu mengangguk sedikit. Tampaknya True Dragon Order adalah sesuatu yang harus diperoleh. Apa yang ada di bagian terdalam dari alam rahasia reruntuhan naga? Kabarnya, ada kerangka naga sejati kuno. Jika kamu bisa memurnikan kerangka naga sejati itu, kamu bisa mengolah badan roh naga sejati. Tapi aku tidak tahu di mana kerangka naga sejati itu. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan pihak lain, Xiao Nunu punya petunjuk di dalam hatinya. Sebagian besar informasi intelijen yang diberikan Sun Yifu sebelumnya adalah benar. Tetapi pihak lain menyembunyikan informasi yang paling penting, yaitu bahwa 5 ordo naga kecil dapat digabungkan menjadi 1 ordo naga sungguhan. Bagaimana caramu menyembunyikan napasmu tadi? Tanya Xiao Nunu. Zheng Qian ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan jimat ajaib dari tas penyimpanannya. Ini adalah jimat ajaib yang kubuat. Xiao Nunu mengambil jimat ajaib itu. Penampilan jimat ajaib itu tidak jauh berbeda dengan jimat ajaib biasa. Ini adalah jimat gaib. Jimat ini hanya perlu diaktifkan dengan kekuatan spiritual. Selama penggunaan, seseorang tidak hanya bisa menjadi tidak kasat mata, tetapi bahkan napas mereka pun bisa disembunyikan. Namun, kekurangannya adalah jimat ini tidak bisa diserang. Jika terkena, mereka akan menampakkan diri. Zheng Qian menjelaskan. Xiao Nunu berkata dengan tenang, saya menginginkan benda ini. Raut wajah Zheng Qian berubah, dan dia berkata dengan gugup, Tuan, jimat tembus pandang ini butuh waktu puluhan tahun untuk saya sempurnakan. Bisakah saya menukarnya dengan yang lain? Xiao Nunu menjawab, saya belum selesai. Tinggalkan tas penyimpanan Anda dan Anda bisa pergi. Mendengar ini, Zheng Qian terkejut, karena tas penyimpanan itu berisi semua hartanya. Tuan, Zheng Qian ragu-ragu untuk berbicara. Menatap tatapan dingin Xiao Nunu, dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Dia mengeluarkan tas penyimpanannya dan menaruhnya di tanah. Ayo pergi, kata Xiao Nunu tanpa ekspresi. Ya, Zheng Qian tidak berani berkata apa-apa lagi. Ia merasa jika ia mengucapkan sepatah kata lagi, pedang Xiao Nunu akan langsung memotiong kepalanya. Kemudian, ia bergerak dan terbang menjauh. Xiao Nunu sedikit mengernyit dan bergumam, 3 ordo naga kecil masih hilang. Diperlukan 3 ordo naga kecil lagi. Xiao Nunu mempelajari informasi yang tersisa tentang alam rahasia Longsu dari Zheng Qian. 5 ordo naga kecil dapat digabungkan menjadi ordo naga sungguhan. Ordo naga sejati juga merupakan satu-satunya cara untuk memasuki kedalaman alam rahasia reruntuhan naga. Sepertinya cukup sulit untuk mendapatkan kerangka naga sejati kuno, kata Xiao Nunu dalam hati. Dewa Pedang Berekor 9 tersenyum dan berkata, agak sulit. Setidaknya itu menambah informasi penting. Xiao Nunu mengangguk sedikit, lalu dia mengambil tas penyimpanan di tanah. Indra spiritualnya menyapu semuanya, dan dia dapat melihat segala sesuatu di dalam tas penyimpanan itu dengan jelas. Koleksi Zheng Qian bahkan lebih kaya dari Shen Huan. Ada beberapa artefak abadi tingkat abadi saja. Tentu saja, Xiao Nunu tidak lagi memiliki banyak perasaan terhadap senjata ajaib ini. Mungkin karena aku telah memperoleh banyak hal selama periode ini. Sebagai perbandingan, Xiao Nunu lebih menyukai jimat gaib yang dapat menyembunyikan nafas dan bentuk badan seseorang. Kemudian, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan lebih dari selusin manik energi naga terbang keluar dari tas penyimpanan Zheng Qian. Orang ini telah mengumpulkan cukup banyak mutiara energi naga. Dia hanya menghitung jumlah benda yang ada di dalamnya lalu menyimpan tas penyimpanannya. Lalu Xiao Nunu pergi. Di pinggiran alam rahasia Longsu, pulau-pulau tersembunyi dalam kabut. Langitnya gelap, ada kabut di kejauhan. Pada saat ini, Xiao Nunu sedang duduk di atas kepala patung naga batu raksasa. Pasokan energi naga sejati yang tak ada habisnya menyembur keluar dari dalam patung naga raksasa dan kemudian menyatu ke dalam badan Xiao Nunu. Wus!
Pada saat itu, angin dingin, berkabut, dan membekukan bertiup. Angin dingin meniup belasan daun yang gugur dan beterbangan ke udara. Beberapa daun yang gugur itu terbang ke patung naga batu raksasa dan berguling ke sisi Xiao Nunu. Kelihatannya bukan gambar yang aneh. Tetapi pada saat ini, ketika daun-daun itu mencapai Xiao Nunu, mereka tiba-tiba melepaskan gelombang energi yang sangat kuat. Disertai dengan munculnya tanda-tanda misterius pada setiap daun, diikuti oleh serangkaian ledakan hebat yang meledak di sekitar Xiao Nunu. Bang, 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 kekuatan penghancur yang dahsyat meledak di antara langit dan bumi. Patung naga batu raksasa itu berubah menjadi bubuk dalam sekejap, dan beberapa lubang besar muncul di tanah. Hei, reaksi yang bagus. Kau benar-benar berhasil menghindarinya. Pada saat ini, seorang pria berpakaian putih muncul di kehampaan. Puluhan daun bergelantungan di sekelilingnya. Namun jika diperhatikan lebih teliti, ternyata itu bukanlah daun sama sekali, melainkan jimat yang sangat mirip dengan daun. Kalau hanya melihat penampakannya saja, susah membedakannya. Jadi jika Anda tidak hati-hati, Anda akan ketahuan. Namun Xiao Nunu telah meninggalkan jabatan sebelumnya. Pada saat ini, dia berada di pulau di depan pria berpakaian putih. Keduanya saling berpandangan, yang seorang dengan ekspresi main-main, yang lain setenang air di kolam yang dalam. "Siapa namamu?" tanya pria berpakaian putih itu dengan penuh minat. "Xiao Nunu." "Oh." Wajah pria berpakaian putih itu semakin menunjukkan keterkejutan, "Aku mengenalmu. Kaulah yang membunuh semua orang di medan perang daftar surgawi beberapa waktu lalu, kan? Aku tidak menyangka kau akan datang ke medan perang daftar ilahi." Xiao Nunu tidak berbicara. Pria berpakaian putih itu melanjutkan, "Hanya ada 5 ordo naga kecil secara total. Karena kau bisa muncul di sini, sepertinya kau telah mengalahkan salah satu anggota daftar dewa. Aku ingin tahu orang malang mana yang kalah darimu." Xiao Nunu berkata, "Bukan satu orang malang, tapi 2. Ada sedikit keterkejutan di mata pria berpakaian putih itu. Xiao Nunu berkata dengan tenang, "Tapi sebentar lagi, akan menjadi 4. Hah. Tatapan mata pria berbaju putih itu berubah dingin. Tepat saat kata-kata itu terucap, tiba-tiba, guntur bergemuruh ke segala arah di langit. "Kuisu, token naga kecil di tangan pria ini adalah milikku." Dentang. Dalam sekejap, cahaya pisau hitam jatuh dari langit. Cahaya pedang sangat agresif dan bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia tiba di belakang Xiao Nunu. Xiao Nunu berdiri di sana tanpa bergerak. Detik berikutnya, badan spiritual pancer muncul. Badan spiritual pancer meninju keluar, disertai ledakan kuat cahaya peri yang mendominasi. Dengan suara bang yang keras, cahaya bilah hitam itu langsung hancur berkeping-keping dan lenyap. "Hei, sungguh badan roh yang kuat, tidak heran dia bisa datang ke medan perang daftar dewa. Cukup mampu." Kemudian, sosok kekar dan tinggi muncul di belakang Xiao Nunu. Sosok itu memegang pedang besar di tangannya, dan memancarkan aura tekanan sebesar gunung. Orang ini adalah Yu Wuheng, yang menduduki peringkat ke-7 dalam daftar dewa. Dan, pria berpakaian putih di depan Xiao Nunu adalah Kuisu, yang menduduki peringkat ke-6 dalam daftar dewa. "Yu Wuheng, mengapa kamu juga ada di sini? Bukankah seharusnya kamu bersembunyi dariku?" Senyum muncul di wajah Kuisu. Yu Wuheng mensibir, "Menghindarimu. Apakah semua muridmu di lembah Changming sama tidak tahu malunya sepertimu?" Kuisu menjawab, "Tidak peduli seberapa baik orang-orang di lembah Changmingku, mereka jauh lebih baik daripada kamu di Sekte Wending. Karena kamu ada di sini, aku akan mengambil alih ordo naga kecil di tanganmu." Yu Wuheng semakin mensibir, "Mendengar nada suaramu, orang-orang yang tidak tahu akan mengira kamu berada di peringkat 5 teratas dalam daftar dewa. Hampir sama. Peringkat ke-5 dan ke-6 hanya berjarak 1 peringkat. Adapun peringkat ke-5 dan ke-7, keduanya cukup jauh." Kuisu dan Yu Wuheng mulai mengobrol seperti ini. Abaikan saja Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak marah. Dia berkata dengan tenang, "Bagaimana? Kalian berdua bisa bicara nanti. Aku sedang terburu-buru untuk sampai ke kedalaman Longsu." Setelah kata-kata ini, Kuisu dan Yu Wuheng berhenti berkomunikasi. Kuisu melanjutkan, "Orang ini baru saja mengatakan bahwa dia telah memperoleh 2 ordo naga kecil." "Oh,
Mata Yu Heng menjadi panas, apakah mereka Shen Huan dan Sun Yifu? Tidak. Xiao Nunu menjawab, ada seorang pria bernama Zheng Qian. Zheng Qian. Mendengar nama ini, Kuisu dan Yu Heng keduanya tercengang. Kau mengalahkan Zheng Qian. Yu Heng tidak dapat mempercayainya. Ia mengira Xiao Nunu berbohong, tidak mungkin, Zheng Qian sama seperti kita, keduanya adalah setengah langkah alam Kaisar Agung. Dengan kekuatanmu, bagaimana kau bisa menjadi lawannya? Kuisu juga tidak mau mempercayainya. Namun, Xiao Nunu terlihat terlalu tenang dan tidak tampak seperti sedang berbohong. Dan dilihat dari kemampuan reaksinya ketika dia menghindariku tadi, dan juga aura badan roh pancer di belakangnya, dia memang memiliki beberapa kemampuan. Xiao Nunu berkata tanpa ekspresi. Mungkinkah aku sengaja melepaskan auraku untuk memikat kalian berdua ke sini? Mendengar ini, ekspresi mereka berdua berubah. Memang, mereka berdua baru saja merasakan hembusan nafas Xiao Nunu dari jauh, dan mengira bahwa dia telah menemukan mangsanya, jadi mereka pun segera menyerbu. Sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Daripada memintaku mencari kalian berdua, aku lebih suka kalian berdua yang datang kepadaku. Xiao Nunu terdiam sejenak, tatapannya dingin dan mendominasi, tolong. Serahkan Ordo Naga Kecil di tanganmu. Silakan kalian berdua serahkan Ordo Naga Kecil di tangan kalian. Nada bicara Xiao Nunu yang tenang mengandung nada mendominasi yang luar biasa. Wuss! Aliran udara dingin menyebar, dan suhu di sekitarnya tiba-tiba turun hingga mencapai titik beku. Kuisu, yang menduduki peringkat ke-6 dalam daftar dewa, dan Yu Heng, yang menduduki peringkat ke-7 dalam daftar dewa, keduanya memiliki tatapan dingin di mata mereka. Siapa yang terkuat di daftar dewa? Dan siapakah orang yang datang dari medan pertempuran Heavenly Ranking? Mengapa terasa agak terbalik? Seorang bintang yang sedang naik daun di puncak alam Kaisar benar-benar secara langsung mengancam dua master daftar dewa yang kuat di level Kaisar Agung setengah langkah. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah pertama kalinya Kuisu dan Yu Heng menghadapi hal seperti itu sepanjang hidup mereka. Teman baik, aku sudah belajar banyak. Mata Kuisu menunjukkan rasa dingin, sejujurnya, aku sedikit terintimidasi olehmu. Xiao Nunu berkata, sekarang, aku hanya menginginkan Ordo Naga Kecil. Yu Heng mensibir, bagaimana dengan nanti? Xiao Nunu menjawab, tunggu, akan ada lebih dari itu. Kamu bermain api. Yu Heng telah menekan amarah di dalam hatinya. Dia belum pernah diancam oleh seseorang di puncak alam Kaisar sebelumnya. Dia menatap Kuisu dan berkata, siapa yang akan maju duluan? Tanpa menunggu Kuisu menjawab, Xiao Nunu berkata, aku sedang terburu-buru, kalian bisa menyerang bersama. Kedua mata pria itu langsung terbelalak. Keduanya mulai bertanya-tanya lagi, siapa orang terkuat di daftar dewa? Kuisu menyeringai, sesuai keinginanmu. Setelah itu, Kuisu mengayunkan tangannya, dan puluhan daun yang menempel di sekujur badannya terbang ke arah Xiao Nunu di bawah. Swiss, swiss, swiss. Setiap daun memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Meledak, teriak Kuisu dingin. Dalam sekejap, semua daun meledak pada saat yang sama. Puluhan kekuatan mengerikan meletus pada saat yang sama, seperti badai yang dahsyat, dan tiba-tiba langit dan bumi runtuh dan ruang angkasa hancur. Tetapi yang tidak diduga Kuisu adalah Xiao Nunu dan badan spiritual pancernya berdiri di sana tak bergerak. Badan lawan ditutupi dengan cahaya peri yang indah dan mendominasi. Cahaya peri keemasan yang mendominasi, seperti baju besi yang tidak bisa dihancurkan, menyerap serangkaian kerusakan yang kuat. Orang ini, Kuisu mengerutkan kening, seolah-olah dia mulai percaya bahwa Xiao Nunu memiliki kemampuan untuk mengalahkan Zheng Qian, yang berada di peringkat ke-8 dalam daftar dewa. Swiss. Pada saat ini, Yu Heng bergegas maju, dan pisau besar di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya hitam yang gila. Kamu urus badan aslinya dulu, aku akan menyingkirkan badan spiritualnya dulu. Xiao Nunu mengangkat sudut mulutnya sedikit. Dia berkata dengan enteng, kau mungkin tidak akan mampu mengalahkan badan spiritualku ini. Begitu kata-kata itu terucap, Swiss, 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 Swiss. 4 badan spiritual pancer lainnya muncul di belakang Xiao Nunu. Wajah Yu Heng berubah, apa? 5 badan spiritual. Xiao Nunu menjawab, tidak, hanya 1.
Kemudian, kelima badan spiritual Pancer semuanya meledak dengan cahaya peri yang sangat menyilaukan dan mendominasi. Cahaya keemasan itu seterang matahari dan amat cantik. Saat berikutnya, sebuah kejadian yang sangat mengejutkan terjadi. Saya melihat bahwa kelima badan spiritual Pancer ini benar-benar bergabung menjadi satu, menjadi badan spiritual Pancer yang lebih besar. Duar. Langit dan bumi kehilangan warnanya, langit berguncang, dan napas besar yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus. Di pagoda emas Pancer, Dewa Pedang berekor 9 berkata dengan gembira, "Ini dia, keterampilan gabungan dari badan spiritual Pancer." Dewa Pemabok yang memikat bertanya, "Tentu, trik ini seharusnya sudah digunakan sejak lama." Ratu Iblis Malam Gelap berkata, "Di mana kesempatan untuk menggunakannya?" Orang yang masuk dalam 10 besar daftar dewa langsung terbunuh oleh cahaya dewa badan tiran, dan yang ke-8 dalam daftar dewa juga menang dengan mudah. Dewa Pemabok yang memikat menjawab, "Ya, itu benar. Setelah badan abadi Pancer ditingkatkan menjadi badan tiran Pancer, kekuatan fisik Xiao Nunu tidak hanya ditingkatkan, tetapi bahkan kekuatan badan spiritual Pancer juga berevolusi." Apa yang ditampilkan sekarang adalah keterampilan kombinasi badan spiritual Pancer. Duar. Dalam sekejap mata, roh Pancer besar muncul di belakang Xiao Nunu. Badan roh Pancer ini memiliki badan yang panjangnya 100 kaki. Badannya diselimuti oleh cahaya abadi yang mendominasi dan aura yang dipancarkannya bagaikan aura dewa kuno. Ada tanda peri cantik di antara kedua alisnya, dan lengannya ditutupi dengan api kemasan. Cahaya peri yang mendominasi terjalin di permukaan badan, seperti baju zirah ilahi, tidak bisa dihancurkan. Bahkan rambutnya tampak diwarnai dengan cahaya ilahi. Melihat Yu Wuheng bergegas mendekat, badan roh Pancer meninjunya. Bang! Sebuah nyala api emas yang kuat dan berat saling bersilangan dan Yu Wuheng benar-benar terlempar oleh sebuah pukulan. Apa ini? Yu Wuheng membelalakkan matanya, wajahnya penuh keterkejutan. Tanpa menunggu Yu Wuheng menenangkan diri, badan roh Pancer langsung menyerbu keluar dan menamparnya keras dengan telapak tangan. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan itu bagaikan gunung yang menutupi kepala Anda. Yu Wuheng tidak berani ceroboh, dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Teknik pedang dewa 9 tebasan. Yu Wuheng mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan menebas ke depan. Dalam sekejap, 9 sinar pedang hitam yang sangat tajam meledak. Bang! 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 Satu demi satu, cahaya pedang hitam menghantam telapak badan roh agung Pancer, dan meledak satu demi satu. Apa? Yu Wuheng terkejut. Kekuatan telapak tangan badan roh agung Pancer bagaikan pohon mahtei atau kayu busiuk, menghancurkan cahaya bilah hitam satu demi satu. 9 tingkat energi pedang dilepaskan secara bersamaan, tetapi tidak ada satupun yang dapat menghentikan kekuatan badan roh agung Pancer. Bang! Kemudian, kekuatan telapak tangan yang besar dan kuat menghantam badan Yu Wuheng, dan yang terakhir mundur lagi, dengan serangkaian darah tumpah dari sudut mulutnya. Keterampilan serangan gabungan dari 5 badan spiritual Pancer dapat dikatakan mengguncang bumi dan mengejutkan. Yu Wuheng tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, dia berseru, "Itu adalah badan abadi tertinggi." Dia memiliki badan abadi tertinggi. Mendengar kata-kata badan abadi tertinggi, Kuisu, yang berada di urutan ke-6 dalam daftar dewa, juga menunjukkan banyak keterkejutan. Hanya ada segelintir orang yang memiliki badan abadi tertinggi, bahkan di seluruh negara bagian Baxing. Ini benar-benar langka. Kuisu tidak meragukan apa yang dikatakan Yu Wuheng. Jika bukan karena badan abadi tertinggi, Xiao Nunu tidak akan mampu melepaskan kekuatan yang begitu menakjubkan. Tunggu sebentar. Sedikit tekad terpancar di mata Kuisu. Dia segera membentuk segel dengan 10 jarinya dan menatap ke arah Xiao Nunu. Bahkan jika kamu memiliki badan abadi tertinggi, kamu hanya berkultivasi di puncak alam kaisar. Kami, 2 kaisar agung setengah langkah, memiliki harapan besar untuk mengalahkanmu. Ladang layu, terbuka, duar, duar, duar. Saat kata-kata itu jatuh, tanah di sekitar Xiao Nunu tiba-tiba meledak dengan akar pohon besar satu demi satu. Akar-akar pohon ini melilit Xiao Nunu bersama-sama, lapis demi lapis, membungkus Xiao Nunu di dalamnya. Dalam sekejap mata, sebuah pohon yang sangat rimbun dan menjulang tinggi muncul di depan Kuisu. "Hei, sudah selesai." Senyum sinis muncul di wajah Kuisu.
Kemudian, sebuah formasi hijau muncul di bawah pohon yang menjulang tinggi. Saat formasi itu beroperasi, pohon menjulang tinggi yang memenjarakan Xiao Nunu benar-benar tenggelam ke dalam formasi. Hei, begitu kau memasuki ladang layu, kau tidak akan pernah bisa kabur. Tepat saat Kuisu selesai berbicara, cahaya peri keemasan yang mendominasi menembus pohon dari dalam keluar. Kuisu terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, cahaya kedua, ketiga, keempat. Cahaya abadi yang mendominasi melesat keluar dari dalam pohon. Satu demi satu, cahaya abadi yang mendominasi menembus bagaikan tombak yang tajam. Kekuatan medan yang layu melemah dengan cepat. Formasi hijau di bawah pohon yang menjulang tinggi juga menjadi sangat kacau. Kekuatan macam apa ini? Mengapa tidak bisa ditekan? Kuisu merasa gelisah dan tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Domainnya yang layu dapat menyegel kekuatan banyak atribut di dunia, jadi mengapa tidak dapat menekan Xiao Nunu? Badan abadi agung macam apa yang dimilikinya? Dentang. Sesaat kemudian, seberkas cahaya pedang berwarna tinta melesat keluar, dan pohon yang menjulang tinggi itu langsung terbelah menjadi dua bagian. Xiao Nunu memegang Tai Sang Feng Hua di tangannya dan menatap dingin ke arah Kuisu di depannya. Saat ini, aku hanya membutuhkan ordo naga kecil. Tapi sekarang, itu tidak cukup. Bersambung.